Sebelumnya di Raja Harimau, Wang Fan bertemu lawan yang sepadan yakni Raja Harimau Iblis, di mana kedua Raja Harimau sempat saling adu jotos sehingga membuat kita yang menyaksikan takjub akan kekuatan kedua orang tersebut. Wang Fan alias si Raja Harimau Perak masih tetap dengan pendiriannya, yakni menyelamatkan umat manusia dari segala ancaman. Begitupun dengan Raja Harimau Iblis, ia juga menginginkan umat manusia mati di tangannya. Namun sayangnya usaha Raja Harimau Iblis tak sesuai ekspektasinya, sebab ada Raja Harimau Perak yang selalu berada di garda terdepan menahan juga membalas serangan si Raja Harimau Iblis. Nah, jadi di episode kali ini sangat menarik coy. Sedikit bocoran tentang spoiler alert di bagian ini, yakni identitas asli si Raja Harimau Iblis akan terbongkar. Kalian penasaran? Yo, langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Kedatangan Wentong untuk mengatakan kepada Wang Fan agar menyampaikan pesan ini kepada Raja Harimau Perak, yakni masalah pertempuran sudah di depan mata. Sekiranya 4-5 hari umat manusia akan bergelut dengan namanya perang. Singkatnya, semua umat manusia yang dikomandoi oleh Raja Harimau keluar gerbang untuk menemui kelompok jahat yang sudah menunggu mereka. Saat di sini Raja Harimau sempat terbesit dengan Yosenme alias Bulan coy, sebab Bulan katanya sedang berusaha membangkitkan tulang ilahi. Sesampainya di depan gerbang, para musuh sudah berdiri untuk bersiap melangsungkan pertarungan, di mana Raja Harimau Iblis dengan belagunya ia akan mengurus kemudian membantai Raja Harimau Perak. Kelak jika Raja Harimau Perak mati, maka umat manusia akan kehilangan pondasi pertahanan. Sebab hanya Raja Harimau Perak lah yang kompeten dibandingkan umat manusia lainnya coy. Bahkan Raja Harimau Iblis mencoba untuk menyegel pertahanan Raja Harimau Perak, sehingga Wang Fan alias Raja Harimau Perak sedikit tertahan ketika ia berniat menyerang sang musuh. 现在我知道了，没错，风骨术专封黄金神骨，成功了！ Ye Chang'e pun harus berhadapan dengan kutu-kutu lainnya. Sementara Raja Harimau Perak melawan Raja Harimau Iblis. Meski tulang emas Raja Harimau disegel oleh lawannya, namun ia masih mampu menggunakan langkah meteor untuk menyerang Raja Harimau Iblis. Hal itu setidaknya mampu membuat Raja Harimau Iblis kewalahan. Alhasil Raja Harimau Iblis sempat terpojok. Tak lama dari itu Bulan atau Yosenme hadir dengan kekuatan barunya, di mana Yosenme telah berhasil membangkitkan tulang ilahi, sehingga terlihat ranah jiwanya yakni seekor rubah. Ya, teknik ini sebuah bela diri peninggalan leluhur kuno yang bernama tulang ilahi Dharma. Yaugo yang melihat hal itu tentulah ia khawatir. Sebelumnya Yosenme berada di bawahnya, namun saat ini bisa dibilang Yosenme melebihi kekuatan dari Yaugo. Raja Harimau Iblis pun sempat menyerang Yosenme, namun tidak ada pengaruh, sebab Yosenme sudah mencapai di ranah kolam hati tahap penyempurnaan. Ditambah lagi, ia sudah membangkitkan bloodline leluhur kuno. Dengan hasil yang didapatnya ini, maka Yosenme salah satu orang yang jenius di kelompok ras iblis surgawi. Meski begitu, Raja Harimau Perak tak gentar sedikit pun. Malahan Wang Fan alias Raja Harimau Perak ini bertarung seakan-akan ranah kekuatan mereka berada di titik yang sama. Yaugo sembari bertarung melawan kakak King tentunya membuat sebuah pertanyaan alias peningkatan drastis yang didapati oleh Yosenme. Ya, hal itu dikarenakan darah Yosenme salah satu darah warisan leluhur coy, sehingga membuat Yosenme dengan mudah naik level secara pesat. Bahkan Yosenme akan berencana menggenjot porsi latihannya lagi dengan harapan agar ras Bulan yang saat ini berada di bawah naungan ras iblis surgawi tidak tunduk lagi terhadap mereka.
Sampai sini Yosenme menunjukkan bahwa ia tak ingin terus-terusan menjadi pengikut ras iblis surgawi, alias ras bulan berniat ingin keluar dari kelompok ras iblis surgawi. Raja Harimau Iblis pun meminta kepada Yosenme untuk menggabungkan kekuatan mereka berdua untuk membunuh Raja Harimau Perak. Dengan senang hati Yosenme menerima tawaran Raja Harimau Iblis tersebut. Ditambah Cijiang juga ikut nimbrung di pertarungan mereka coy. Tujuan utama Raja Harimau bukanlah Yosenme atau Cijiang, melainkan serangan yang dituju pertama ialah ke arah Raja Harimau Iblis. Akibat serangan keduanya yang mereka lepaskan secara bersama-sama, alhasil mereka berdua mengalami masalah. Terutama Raja Harimau Iblis, terlihat darah bercucuran di topengnya. Sementara Raja Harimau Perak, ia pun juga mengalami gangguan pada staminanya. Cijiang kemudian menjadikan ini sebuah momen untuk menyerang Raja Harimau Perak. Bukannya berhasil, melainkan ia yang terpongkang. Mampus lo. Kemudian Yosenme melanjutkan dominasi serangan. Raja Harimau Perak rupanya tak mudah untuk dikalahkan. Sebab Raja Harimau Perak juga mengeluarkan ranah jiwanya seekor harimau. Di sini kekuatan keduanya cukup seimbang. Bahkan hal tak terduga terjadi. Yosenme mampu dibuat kesusahan. Jika dipaksakan maka membahayakan terhadap hasil kultivasinya. Sehingga lagi-lagi Yosenme mengendurkan serangan. Begitupun dengan ras iblis surgawi. Mereka semua lagi-lagi melarikan diri. Singkatnya, Kakak King memberikan pil penyembuhan kepada Raja Harimau. Dengan pil tersebut setidaknya mampu membantunya untuk lekas pulih dari hasil pertarungan barusan. Sementara di kediaman ras iblis surgawi, semuanya sudah berkumpul. Di mana Raja Harimau Iblis meminta kepada serigala iblis ini untuk menyerang Raja Harimau Perak selagi ia masih terluka parah. Nah, dengan itu maka kesempatan menang sepertinya terasa sangat mudah. Ditambah lagi Raja Harimau Iblis memberikan token penggerak binatang kono. Ya, sepertinya mereka hanya membutuhkan satu ekor binatang iblis saja untuk menghabisi umat manusia. Tak lama kemudian terdengarlah auman binatang iblis. Anak panah yang dilepaskan oleh para penjaga gerbang tak ada pengaruh sedikit pun. Lantas Kakak King bertanya-tanya binatang apa tersebut. Raja Harimau Perak pun mengatakan binatang tersebut bernama binatang raksasa emas. Tidak ada cara lain lagi selain lawan. Meski Raja Harimau Perak sempat ditahan oleh Kakak King dikarenakan kondisinya masih belum fit 100%, tapi apalah daya, hanya Raja Harimau Peraklah yang dapat mengatasi masalah ini. Di sini Raja Harimau Perak mampu membuat binatang iblis tersebut kewalahan dengan teknik langkah meteornya. Nah, ketika binatang iblis tersebut mulai merasakan amarah, dijadikan Raja Harimau Perak untuk lari, dengan tujuan agar binatang iblis tersebut meninggalkan kota ini. Sementara Raja Harimau Iblis memantau dari kejauhan. Ia menyuruh salah satu bawahannya untuk memaksa binatang iblis tersebut kembali ke kota. Namun hal itu tak berjalan dengan lancar, sebab Raja Harimau Perak sudah menunggu orang tersebut dan PIM, sekali tonjok orang tersebut KO. Raja Harimau Perak pun meminta kepada prajurit untuk menginterogasi orang tersebut, yakni mencari tahu siapa sebenarnya Raja Harimau Iblis. Sedangkan Raja Harimau Perak kembali ke dalam hutan. Ya, saat di dalam hutan, lagi-lagi pertarungan Raja Harimau Perak melawan binatang iblis ini terjadi. Tujuan Raja Harimau Perak menyerang bukan untuk melumpuhkan, namun untuk menyadarkan coy. Raja Harimau Perak pernah membaca buku untuk menjinakkan binatang iblis ini. Hal itu bekerja baik. Dengan teknik serangan sebelumnya mampu membuat binatang iblis tersebut mengikuti kemauan Raja Harimau. Sebelumnya berada di kubu lawan, sekarang Raja Harimau mampu merekrut binatang iblis ini untuk menjadi bagian dari umat manusia. Ditambah lagi Raja Harimau berjanji jika binatang iblis ini menjalankan tugas dengan baik, salah satunya menjaga umat manusia dari serangan musuh, maka Raja Harimau Perak akan memberikan pelatihan khusus agar kelak binatang iblis ini menjadi lebih kuat lagi. Alhasil binatang iblis tersebut pun menuruti yakni bergabung dengan umat manusia. Sementara Raja Harimau memulihkan kondisinya, dirinya kedatangan Yosenme. Kedatangan Yosenme bukan untuk bertarung coy, melainkan ia mengajak Raja Harimau Perak untuk bekerja sama. Sebab Yosenme tahu hanya dengan adanya Raja Harimau Perak lah maka angan dan cita-citanya akan terwujud. Ya, di sini Yosenme menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di ras mereka. Jadi gini coy, ras bulan adalah sebuah ras di bawah naungan ras iblis surgawi. Setiap saat ras bulan diharuskan menuruti keinginan ras iblis surgawi. Yosenme tak ingin hal ini terus-menerus terjadi ya kan? Sebab ia ingin bangkit dan keluar dari kelompok mereka. Ditambah lagi Yosenme sedikit lagi akan melebihi kekuatan dari Raja Harimau Iblis. Hal itu sedikit banyaknya Raja Harimau sedikit merasakan iba.
sehingga mereka berdua sepakat untuk bekerja sama. Di sini Yosenmei juga mengatakan sedikit ciri-ciri siapa Raja Harimau Iblis. Salah satunya Raja Harimau Iblis adalah orang yang dekat dengan umat manusia. Singkat cerita, ada Qian menemui Wang Fan. Sebab Wang Fan tidak terlihat saat kekacauan terjadi. Wang Fan pun berdalih dengan mengatakan bahwa ia takut lalu bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Kemudian datanglah kakak King. Di sini mereka membahas sisi lain tentang Raja Harimau Iblis. Setelah ditelaah barulah mereka ingat bahwa ada buku teknik mata delusi. Ya, buku tersebut isinya tentang mengetahui seseorang walau tertutup topeng. 探讨妖虎王身份。 Wang Fan menemukan buku tersebut coy. Namun, inti isi pelajar mata delusi sudah dicuri. Hal ini menandakan bahwa Raja Harimau Iblis salah satu dari umat manusia yang sudah berkhianat. Benar ya kan dengan dugaan Wang Fan saat itu, bahwa ia sangat yakin ada seseorang yang berkhianat di kelompok manusia. Hal itu sudah terbukti dengan kejadian ini. Singkatnya, Raja Harimau Perak mendapatkan surat dari Raja Harimau Iblis bahwa ia sedang menunggu Raja Harimau Perak di sebuah gunung. Tanpa ada keraguan, ia pun on the way seorang diri, sementara yang lainnya tetap berjaga di kota ini. 是谁？ Sesampainya kedua Raja Harimau ini bercengkrama membahas siapa sebenarnya Raja Harimau Iblis. Dengan kecerdikannya, Raja Harimau Perak sangat yakin bahwa dia adalah penjaga perpustakaan. Benar, di mana Raja Harimau Iblis pun membuka topengnya. Ya, dialah penjaga perpustakaan, yang kala itu menggunakan teknik transformasi. 揭穿了我的身份，真是让人不爽啊！